Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Nadi Pradnya Permanawsadi, salah satu dosen Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswa Sati Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selama menjadi dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswa Sati Denpasar, saya diberi kesempatan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya manajemen pemasaran, manajemen perubahan, manajemen harga pokok, manajemen SDM, manajemen SDM internasional, dan manajemen perbankan dan bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran dengan kode 034096318. Mata kuliah manajemen pemasaran diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS dan dengan syarat telah menempuh mata kuliah manajemen pengantar manajemen. Saya menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau yang disingkat sebagai DIA. Delivery yaitu di mana saya menyampaikan materi perkuliahan dapat berupa ceramah, presentasi video, maupun memberikan bahan bacaan. Interaction yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan para peserta didik, misalnya dengan memberikan tugas kelompok atau berdiskusi sehingga harapannya mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Assessment yaitu di mana saya mengukur sejauh mana capaian pembelajaran peserta didik atau mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang telah berlangsung, misalnya dengan memberikan kuis maupun ujian. Fokus pendekatan DIA adalah pada penyampaian materi secara efektif, interaktif, dan konstruktif, serta pelaksanaan assessment yang adil dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa secara berkelanjutan. Mata kuliah manajemen pemasaran dirancang untuk memberi pemahaman terhadap mahasiswa mengenai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian strategi pemasaran yang mencakup produk, harga, distribusi, dan promosi untuk menciptakan pertukaran yang memberikan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuan organisasi. Mata kuliah manajemen pemasaran bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian 4 capaian pembelajaran lulusan prodi atau yang disingkat CPL. CPL yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab, kemandirian, dan kejuangan di bidang keahliannya serta semangat kewirausahaan. CPL yang kedua yaitu menguasai konsep teoritis bidang ilmu manajemen, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran yang mendalam serta menguasai prinsip komunikasi dalam bisnis. CPL yang ketiga yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan kritik dalam bentuk laporan tugas sesuai dengan bidang keahlian. CPL yang keempat yaitu mampu membangun komunikasi yang efektif pada lintas organisasi serta memanfaatkan informasi dalam perencanaan strategis dan operasional organisasi. Dari keempat CPL program studi ini kemudian dipetakan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat CPMK. CPMK pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan berupaya untuk mampu menganalisis kebutuhan pasar. CPMK kedua yaitu menguasai konsep dan ruang lingkup manajemen pemasaran. CPMK ketiga yaitu mampu menganalisis dan menetapkan strategi pemasaran. CPMK keempat yaitu mampu melaksanakan fungsi-fungsi bisnis dalam berbagai organisasi. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, maka disusunlah sub CPMK. Adapun sub CPMK untuk mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu sub CPMK pertama, mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Sub CPMK 2, mampu menjelaskan tentang lingkungan pemasaran.
Sub CPMK 3 mampu menjelaskan pasar konsumen dan perilaku pembeli konsumen. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan pasar bisnis dan perilaku pembeli bisnis. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan segmentasi pasar dan menentukan target pasar. Sub CPMK 6 mampu menjelaskan dan mengidentifikasi strategi positioning. Sub CPMK 7 mampu menjelaskan dan mengidentifikasi strategi produk. Sub CPMK 8 mampu menjelaskan dan mengidentifikasi strategi penetapan harga. Sub CPMK 9 mampu menjelaskan dan mengidentifikasi saluran pemasaran. Sub CPMK 10 mampu menjelaskan konsep, proses, dan elemen komunikasi pemasaran, serta mengidentifikasi tantangan komunikasi pemasaran di era digital. Sub CPMK 11 mampu menjelaskan konsep, proses, dan keterampilan dalam personal selling. Sub CPMK 12 mampu menjelaskan konsep kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sub CPMK 13 mampu menjelaskan konsep dan lingkungan pemasaran internasional serta mengidentifikasi strategi dan hambatannya. Yang terakhir, sub CPMK 14 mampu menjelaskan dan mendiskusikan isu-isu aktual dalam bidang pemasaran. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini, yaitu buku karangan Kotler dan Armstrong tahun 2013 dengan judul Manajemen Pemasaran. Yang kedua, buku karangan Bucari Alma tahun 2013 yang berjudul Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini, total ada sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan pemberian materi, 1 kali untuk ujian tengah semester, dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Pembelajaran digunakan dalam perkuliahan ini menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi secara pasif, melainkan dilibatkan secara aktif dalam membangun pemahaman, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menyelesaikan permasalahan secara mandiri maupun kolaboratif. Untuk mendukung pendekatan SCL, metode pembelajaran yang diterapkan antara lain ceramah interaktif untuk memberikan landasan konseptual sekaligus mendorong partisipasi aktif. Analisis studi kasus untuk melatih kemampuan berpikir analitis. Yang ketiga, tugas kelompok untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dan hasilnya dipresentasikan. Dan yang terakhir, kuis sebagai alat evaluasi formatif untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Bobot penilaian yang saya gunakan di dalam mata kuliah manajemen pemasaran yaitu kehadiran memiliki bobot 10%, keaktifan memiliki bobot 15%, tugas dan kuis memiliki bobot 25%, ujian tengah semester memiliki bobot 25%, dan yang terakhir, ujian akhir semester memiliki bobot 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran di pertemuan ketiga yang akan membahas mengenai sub CPMK 3, yaitu pasar konsumen dan perilaku pembeli konsumen. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Selamat Selamat pagi, pagi. Bapak. Baik. Pak. Baik, Pak. Baik. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi kita kembali bertemu di pertemuan 3 ya hari ini untuk kita bersama-sama membahas mengenai sub CPMK 3 ya. Jadi saya akan share screen dulu ya untuk untuk slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Jadi kita kembali lagi ya bertemu di pertemuan 3 ya. Kita hari ini membahas mengenai sub CPMK 3 ya.
Mungkin ada yang tahu kita bahas apa hari ini? Saya Pak, untuk hari ini sesuai yang saya lihat di RPS, kita belajar tentang pasar konsumen Pak. Ya, betul. Jadi kita juga sudah bisa lihat di slide ya bahwa hari ini kita mempelajari mengenai pasar konsumen ya dan perilaku membeli konsumen ya. Jadi untuk topik sub CPMK 3 judulnya adalah seperti ini. Nah, sebelum saya lanjut ya, saya mau tahu nih, apakah kalian masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya tentang lingkungan pemasaran ya, yang di sub CPMK 2. Nah, sekarang saya mau tanya, coba sebutkan salah satu lingkungan pemasaran. Apa saja komponen utama dari lingkungan pemasaran yang sudah kita bahas? Ayo, mungkin sebut apa saja lingkungan makro dan pemasaran, mungkin silahkan. Baik, Bapak, izinkan saya untuk menjawab. Untuk lingkungan makro itu ada perusahaan sendiri, pelanggan, pemasok, perantara, saluran pemasaran, pesaing, dan masyarakat. Oke, kalau untuk lingkungan mikro, apa saja? Ada yang bisa, yang lain? Silahkan. Saya Pak, untuk lingkungan mikronya itu ada demografi, ekonomi, sosial, serta lingkungan Pak. Betul, ya. Mungkin ada tambahan lagi ya, ada politik, ada teknologi, kemudian ada hukum, ya. Jadi itu untuk lingkungan mikro, ya. Eh, Oke, saya rasa kalian sudah menyimak betul ya apa materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita kembali ke topik pasar konsumen dan perilaku membeli konsumen, ya. Oke. Nah, ini adalah daftar isinya ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari. Nah, apa itu pasar? Apa itu konsumen? Nah, kita sekarang pelajari mengenai pasar konsumen ya. Silahkan mungkin ada yang bisa kasih pendapat. Pak, Ya, kalau silahkan. menurut cerita itu, pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kalau konsumen itu orang yang membeli produk tersebut. Oke, betul ya. Jadi pasar dalam pemasaran itu sebetulnya adalah sekumpulan konsumen potensial gitu ya sebetulnya ya. Jadi ya pasar konsumen itu adalah seluruh individu ya, bisa juga rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi pribadi atau mungkin juga maksudnya dikonsumsi sendiri begitu ya. Ya, contohnya apa? Misalnya ya pembeli sabun batang di toko gitu ya atau minimarket misalnya pembeli ayam geprek gitu ya atau mie pedas gitu ya dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian ada karakteristik pasar konsumen ya. Ya, jadi di karakteristik pasar konsumen ya itu ada beberapa ya. Nah, jadi ada yang pertama itu ada jumlah dan keragaman pembeli yang besar ya. Jadi itu untuk karakter pasar konsumen. Yang pertama adalah jumlah pembelinya itu banyak ya. Jadi contohnya seperti tadi misalnya saya katakan sabun batang gitu ya. Itu kan yang beli banyak orang ya. Jadi jutaan penduduk Indonesia itu beli sabun batang ya. Jadi menjadi pembeli sabun batang. Nah, karena banyak orang gitu ya, tentunya eh, beragam seleranya ya atau preferensinya ya. Jadi ada yang mungkin suka aroma buah-buahan ya. Kemudian ada yang suka aroma susu misalnya atau mungkin ada yang suka juga aroma bunga gitu ya atau lain sebagainya. Jadi ada banyak varian rasa. Nah, maka ya pemasar itu perlu membuatkan varian-varian yang lebih banyak gitu ya untuk bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak pula karena mereka itu preferensinya
beragam gitu ya, karena mereka itu banyak jumlahnya ya. Kemudian yang kedua ya, oke, bentar. Kemudian yang kedua itu keputusan pembelian untuk penggunaan pribadi ya. Jadi keputusan pembelian untuk penggunaan pribadi ya, misalnya kalau kita pergi ke minimarket gitu ya, beli sabun batang misalnya untuk keperluan diri kan. Jadi mungkin untuk keperluan keluarga misalnya kalau yang sudah berkeluarga atau tinggal bersama keluarga. Dan tentunya bukan untuk dijual kembali ya, itu. Kemudian yang ketiga itu frekuensi pembelian tinggi ya, dan nilai transaksi relatif kecil ya, begitu biasanya ya. Jadi misalnya kita membeli sabun pasti sesuai dengan kebutuhan kan. Jadi jumlahnya maksudnya ya. Misalnya kalau kita hidup sendiri, katakanlah kita ngekos misalnya ya, beli sabun batang mungkin 1 biji atau paling banyak mungkin 3 biji ya untuk stok misalnya. Tapi kalau misalnya sudah berkeluarga mungkin paling banyak 5 biji ya. Ya tidak mungkin kita 1 kardus gitu ya kita belinya. Pasti kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan nyatanya gitu ya. Jadi artinya nilai transaksi rupiahnya juga akan kecil gitu ya, karena yang membeli itu adalah konsumen ya. Dan frekuensinya sering ya. Karena belinya itu sedikit-sedikit begitu ya. Tentunya itu akan cepat habis ya. Jadi kita beli lagi ke minimarket atau ke warung gitu ya. Jadi biasanya ya sesuai kebutuhan saja. Karena untuk membeli ke minimarket itu kan tidak membutuhkan upaya yang besar juga gitu ya. Jadi ya sekalian juga kita cuci mata ya, lihat etalase ya, lihat-lihat dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat itu karakteristik pasar konsumen itu dipengaruhi oleh faktor emosional ya. Misalnya kita melihat sabun batangan gitu ya, atau produk sabun ya harganya diskon 40% gitu misalnya ya. Jadi kita mungkin akan tertarik untuk membeli karena diskonnya relatif besar ya. Atau mungkin kemasan sabun itu dibuat sedramatis mungkin begitu ya. Jadi ya misalnya membuat kemasan dengan menggunakan model yang cantik gitu ya, kulitnya dibikin cerah gitu ya. Kemudian visualisasi aromanya tentu harus relevan juga ya dengan varian yang memang ditawarkan tersebut. Kalau misalnya memang aromanya adalah bunga, ya harus menampilkan bunga-bunga gitu ya di gambar bunga di kemasannya ya, dan lain sebagainya. Jadi pemasar ya dalam hal ini menggunakan emosi ya dari calon pembeli untuk bisa menarik minat mereka ya. Itu yang keempat. Jadi itu karakter pasar konsumen ya. Nah, kalian juga bisa cari contoh lain ya nanti untuk karakteristik pasar konsumen. Nah, sekarang saya persilahkan ya, mungkin jika ada yang bertanya terkait sampai karakteristik pasar konsumen. Silakan. Saya Bapak izin bertanya. Ya, silakan Tia. Tadi kan contohnya pakai sabun batangan itu katanya frekuensi belinya sedikit-sedikit. Tapi kalau ada orang yang beli sampai berdus untuk dijual lagi di warungnya itu jatuhnya apa, Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau begitu gimana kira-kira? Ya, berarti pembeli itu kan merupakan bagian dari pasar bisnis ya. Jadi ini saya sedikit jelaskan mengenai pasar bisnis ya. Ya, pasar bisnis itu ya adalah pasar yang terdiri dari ada individu juga gitu ya, bukan hanya kita bicara bisnis itu besar gitu ya. Jadi ada individu atau organisasi juga yang membeli barang dan jasa tapi bukan untuk dikonsumsi pribadi, melainkan untuk digunakan misalnya dalam proses produksi ya, untuk bahan baku, kemudian ataukah dia dijual kembali, dia misalnya dia dagang gitu ya, atau mungkin untuk operasional bisnis, mendukung kegiatan operasional bisnis gitu ya. Jadi berarti pembeli yang tadi Tia tanyakan ya, itu pasti kemungkinan belinya dia di toko grosir atau mungkin di distributor ya. Karena apa? Karena untuk bisa mendapatkan harga di bawah pasar gitu ya.
Tapi belinya tentu juga harus dalam jumlah besar. Tidak bisa dia beli di warung atau toko retail biasa atau minimarket gitu ya. Nanti akan dapatnya harga pasar gitu ya. Pasti dia akan belinya di toko grosir ataupun distributor, dan juga jumlahnya dia pasti dalam jumlah besar ya. Oke, jadi seperti itu ya. Saya lanjut. Nah, kita sekarang bicara mengenai faktor-faktor yang memengaruhi konsumen ya dalam melakukan pembelian, khususnya untuk pasar konsumen tentunya ya. Nah, yang pertama ada faktor budaya ya. Jadi faktor budaya itu terkait nilai ya, kemudian norma dan kebiasaan yang terbentuk dalam masyarakat serta subkultur yang memengaruhi cara seseorang bertindak dan memilih produk ya. Misalnya masyarakat Hindu Bali ya membeli canang hampir setiap hari ya untuk persembahan sebagai bagian dari budaya ya. Jadi biasanya kalau masyarakat Hindu ya pasti ada canang di kulkasnya ya kalau buka kulkas gitu ya. Jadi ini terkait dengan kebiasaan gitu ya. Atau mungkin yang Muslim misalnya mencari makanan yang halal ya, itu contohnya. Kemudian ada faktor sosial ya. Jadi faktor sosial ini mencakup pengaruh dari orang lain ya, seperti misalnya keluarga, teman atau kelompok sosial begitu ya. Nah, misalnya ya seorang mahasiswa membeli sepatu merek tertentu ya karena teman sekelasnya juga pakai dan ya dianggap keren gitu ya pada brand-brand tertentu ya, misalnya Adidas ya atau Nike atau apa ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada faktor pribadi ya. Jadi di faktor pribadi ini, faktor ini berkaitan dengan karakteristik individu ya. Jadi seperti usia, mungkin pekerjaan juga ya, pendapatan, gaya hidup dan kepribadian ya. Nah, ini untuk faktor pribadi. Nah, di sini sengaja saya belum tampilkan contohnya ya. Jadi coba mungkin ada yang mau memberikan contoh untuk faktor pribadi, silahkan. Saya Bapak, Ya, silakan. di mana saya ambil contoh itu seseorang yang pendapatannya tinggi. Mereka itu jarang mau makan di emperan dan lebih memilih untuk makan di mall atau restoran besar, Bapak. Oke, bagus contohnya ya. Jadi itu berdasarkan pendapatan ya. Nah, ini contohnya kalau saya ya berdasarkan usia gitu ya. Jadi dikarenakan usia misalnya dia lansia gitu ya. Jadi untuk menunjang kesehatan mereka membeli produk-produk seperti susu tinggi kalsium ya atau mungkin suplemen kesehatan tulang dan sendi gitu ya. Jadi berkaitan dengan faktor pribadinya dia sendiri. Kemudian yang terakhir ini faktor psikologis ya. Jadi faktor ini itu tentu menyangkut proses mental dan emosional dari konsumen tersebut ya, yang memengaruhi keputusan pembelian seperti motivasi ya, persepsi, pembelajaran juga ya, dia pengalaman dia mengkonsumsi produk dan sikapnya dia. Nah, ini contohnya misalnya jika ada parfum mahal gitu ya. Jadi konsumen itu bisa menganggap sebagai parfum yang berkualitas tinggi gitu ya. Kan pernah mungkin kalian mendengar ya kalau misalnya harga itu memunculkan persepsi yang bagus gitu ya terhadap suatu produk. Kalau misalnya harganya mahal, mungkin saja dia produknya itu berkualitas gitu ya. Oke, kita masuk ke proses pengambilan keputusan pembelian konsumen ya. Oke, di dalam proses pengambilan keputusan pembelian konsumen itu umumnya ada 5 tahapan ya. Jadi tahapan yang pertama itu adalah pengenalan masalah gitu ya. Kemudian tahapan kedua ada pencarian informasi. Kemudian ketiga evaluasi alternatif. Keempat keputusan pembelian. Dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Nah, kita coba ambil contoh gitu ya. Ketika misalnya seseorang membeli smartphone ya. Pertama pasti pengenalan masalah ya. Jadi kalau pengenalan masalah mereka itu ada kebutuhan gitu ya untuk memiliki smartphone yang baru. Ya, ini kan kita bercerita misalnya konsumen ingin membeli smartphone gitu ya.
Mereka ada kebutuhan untuk memiliki smartphone yang baru. Kemudian mungkin ya karena yang lama sudah rusak atau sudah usang gitu ya. Ya, kemudian setelah dia mengetahui kebutuhannya dia, mengenali masalahnya, dia akan mencari informasi ya, melakukan pencarian informasi. Jadi itu bisa misalnya di YouTube gitu ya, dia nonton reviewer gadget misalnya, atau mungkin dia cari di Google atau di medsos ya, misalnya informasi-informasi terkait dengan smartphone gitu ya, apa yang lagi ngetren dan lain sebagainya. Atau mungkin dia bertanya sama orang lain ya, sama temannya, sama kakaknya dan lain sebagainya. Sehingga dia mendapatkan yang namanya beberapa pilihan gitu nanti ya, dari informasi-informasi itu dia gali, dia dapat beberapa pilihan merek atau varian smartphone yang cocok. Yang ketiga baru dia akan mengevaluasi ya. Jadi dari pilihan tersebut dia evaluasi mana yang cocok dengan budget tentunya gitu ya, dan dengan spek ya atau spesifikasi yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Keempat, barulah dia melakukan keputusan pembelian ya, dia mau beli merek apa ya atau varian apa. Dan terakhir kelima, setelah dia pakai pasti dia akan apa? Merasakan pengalaman gitu ya ketika menggunakan smartphone yang baru itu. Kalau dia tidak puas, itu biasanya pasti akan komentar negatif gitu ya. Mungkin ya ke orang ya, ke temennya, atau mungkin di ranah digital di medsos dia komplain gitu ya. Tapi sebaliknya juga kalau dia puas gitu ya, maka dia akan merekomendasikan smartphone itu ke orang lain. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya Pak, mohon izin untuk bertanya. Silakan. Mungkin tidak kalau konsumen itu tidak melakukan semua tahapan yang Bapak jelaskan tadi. Kalau Terima kasih. misalnya tidak semua melakukan tahapan begitu ya? Ya, oke. Bagus ya pertanyaannya. Mungkin saya coba lempar ya ke teman-teman yang lain. Saya kasih kesempatan yang lain untuk memberikan pendapat. Silakan. Saya, Pak, izin menjawab. Kalau menurut saya, mungkin tidak bisa, karena konsumen pasti akan melakukan tahapan-tahapan itu dalam pengambilan keputusan. Karena secara naluri, kita pasti akan mencari informasi, kemudian memilih alternatifnya, baru kita memutuskan. Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Saya Pak, kalau Silakan. menurut saya pribadi, saya terkadang kalau membeli sabun batang contohnya, jarang banget sampai mencari informasi terlebih dahulu, kemudian mengevaluasinya. Biasanya saya akan mengambil apa yang ada atau yang menarik di dalam sewaktu itu, Pak. Oke ya, bagus-bagus pendapatnya ya. Sebetulnya semua betul ya. Jadi hanya saja untuk jenis produk yang harganya mungkin relatif rendah gitu ya. Kadang konsumen itu dia akan melangkahi ya atau mengskip tahapannya itu ya. Jadi mungkin tidak semua dia lakukan. Dia sudah melakukan cuman dia skip, dia sebentar gitu ya, tidak lama prosesnya. Karena dia rasa kalau misalnya dia salah pilih, misalnya katakanlah seperti tadi Gina katakan gitu ya, kalau salah pilih sabun batang, toh ruginya juga nggak banyak. Kan seperti itu ya. Kalau kita bicara smartphone, ya karena harganya relatif tinggi begitu ya, jadi risikonya juga besar kalau mereka sampai salah pilih gitu ya. Jadi begitu kira-kira ya untuk Ayu dan Gina ya, dan yang lain juga. Oke, baik mungkin kita bisa cukupkan ya, karena ini sudah di penghujung juga, kita cukupkan untuk sesi ceramah ya dan diskusi hari ini. Mungkin sekarang saya akan berikan kuis ya. Jadi kuis yang tertera di slide ya, bisa dilihat. Saya beri waktu selama 30 menit ya. Dan ini dikumpul di akhir sesi perkuliahan kita ya. Oke, jadi kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya, terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya sudah stop ya.
Saya coba